Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Natania. Saya pembawa cerita horor. Sebelum saya memulai cerita horor ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, and share, and comment. Oke, jadi di sini saya mau bercerita dari si Budi. Jadi ini salah satu cerita horor yang mungkin bisa membuat bulu kuduk kalian merinding, gak tahu juga ya. Jadi pada suatu hari, seorang pria bernama Budi kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Jadi si Budi ini tuh pulang kampung ke Jawa Tengah untuk menghadiri pernikahan sepupunya ya. Dia memutuskan untuk menginap di rumah tua milik keluarganya yang sudah lama kosong. Berarti di sini dia nggak nginep di rumah saudara atau di mana gitu ya. Berarti dia nginep di rumah tua milik keluarganya yang udah lama kosong. Rumah itu berada di tepi hutan, jauh dari keramaian desa. Malam pertama di rumah itu, Budi merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi dia mengabaikannya dan berpikir mungkin itu hanya karena kelelahan dari perjalanan. Dan kataku ini si Budi terlalu positive thinking ya. Nah, namun ada namunnya. Namun pada malam kedua kejadian aneh mulai terjadi. Dia mendengar suara langkah kaki di lorong dan pintu kamar mandi yang tiba-tiba terbuka sendiri. Di sini Budi mulai merasa ketakutan, guys. Budi mulai merasa takut, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang dan berpikir mungkin itu karena angin. Yap, dia mau masih bisa positif. Ya. Pada malam ketiga, kejadian yang paling menyeramkan terjadi. Ketika Budi sedang merasa ada yang menarik selimutnya, dia terbangun dan melihat sosok wanita berambut panjang dan melihat sosok wanita mata merah memandangnya. Budi berteriak dan berlari keluar dari rumah itu. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian itu kepada penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dikenal angker dan banyak orang yang mengalami kejadian serupa. Sejak itu Budi tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Dan di sini gue masih bertanya-tanya, apakah rumah tua tersebut terkenal angker sejak lama? Dan jawabannya ya. Rumah tua yang ditinggali oleh Budi memang terkenal angker sejak lama. Di desa tersebut, penduduk desa dan orang-orang sekitar seringkali menghindari rumah tersebut karena diyakini memiliki aura mistis dan kejadian-kejadian supranatural yang sering terjadi di dalamnya. Jadi orang-orang sekitar ya meyakini kalau di rumah itu tuh punya aura-aura mistis gitu ya. Rumah-rumah tua yang terbengkalai atau ditinggalkan dalam waktu yang lama seringkali menjadi tempat yang dianggap angker oleh masyarakat setempat. Cerita-cerita mistis dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah tersebut turut memperkuat reputasi rumah tersebut sebagai tempat yang tidak ramah. Iya guys, mungkin karena udah lama nggak ditinggali, udah lama nggak dirawat, udah lama nggak ada yang menghuni lah ya. Jadi emang gitu. Dalam cerita horor, unsur-unsur seperti ini, rumah tua yang angker dan kejadian supranatural sering digunakan untuk menciptakan suasana mencekam dan mendegangkan bagi para pembaca atau penonton. Bener. Dalam cerita tersebut ya, rumah tua tempat Budi menginap memang sudah terkenal angker sejak lama di desa tersebut. Jadi emang udah terkenal angker lama. Udah lama lah ya terkenal angkernya. Karena udah lama juga kosongnya. Jadi ya udah terkenal angker juga. Dan aku penasaran, apakah ada cerita khusus yang membuat rumah itu jadi terkenal angker? Dan jawabannya iya ada. Jadi dalam cerita yang berkembang di desa tempat rumah tua tersebut berada, terdapat beberapa cerita khusus yang membuat rumah tersebut dianggap angker oleh masyarakat setempat. Jadi ada beberapa ininya guys, ada beberapa cerita khusus yang menjadi rumah itu dianggap angker. Jadi salah satu cerita yang sering disebut
tersebut adalah kisah tentang seorang wanita yang dulunya tinggal di rumah itu. Jadi dulu ada seorang wanita yang tinggal di rumah itu, guys. Konon wanita tersebut adalah seorang yang memiliki ilmu hitam dan melakukan praktik-praktik supranatural di dalam rumah tua tersebut. Dia dikatakan sering berkomunikasi dengan makhluk halus dan melakukan ritual-ritual yang tidak lazim. Jadi ya mungkin itu beberapa ininya kali ya, apa namanya, salah satu alasan kenapa rumah itu menjadi angker. Ya mungkin karena bekas-bekasnya seperti itu. Dan kisah-kisah mistis tentang wanita tersebut tersebar di kalangan penduduk desa dan menjadi cerita yang melekat pada rumah tua tersebut. Selain itu, ada juga cerita lain yang sering terdengar adalah tentang seorang anak kecil yang konon hilang secara misterius di sekitar rumah tua tersebut. Dan penduduk desa itu percaya bahwa roh anak tersebut masih bergantayangan sampai sekarang karena mencari keberadaannya yang hilang. Kisah-kisah seperti itu yang berkembang dan diturunkan secara turun-menurun di masyarakat menjadi bagian dari mitos dan legenda seputar rumah tua tersebut. Hal-hal mistis dan kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara rasional turut memperkuat keyakinan bahwa rumah tua tersebut memang angker dan dipenuhi oleh kekuatan supranatural. Ya iyalah ya, bekas apa namanya, bekas kayak ilmu hitam gitu, kayaknya mungkin ya bisa lah ya. Itu sih tergantung kepercayaan masing-masing. Dengan adanya cerita-cerita tersebut, rumah tua tersebut menjadi dianggap angker dan dihindari oleh banyak orang yang percaya pada keberadaan dunia gaib. Dan disinilah cerita dari si Budi ya guys ya, sampai situ dong. Dan kita akhiri video ini, tetapi sebelum itu mungkin aku akan kasih kayak komen gitu ya. Untuk cerita si Budi ini menurut aku kurang horor, tapi horor lah ya. Ada kesan mistisnya, tapi ini lebih menceritakan rumah tua tersebut lah ya, daripada cerita tentang kehororan dia di dalam rumah atau di dalam rumah tua tersebut. Ini lebih ke rumah tuanya ini yang dijelaskan. Tapi nggak apa-apa. Ceritanya lumayan inilah ya, lumayan buat aku merinding. Ini aku sendirian takut loh. Aduh, takut banget aku. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi ya konon katanya dulu ada seorang wanita yang tinggal di rumah itu dan melakukan seperti supranatural, melakukan kayak gitu-gitu lah ya, yang tidak lazim gitu. Terus katanya juga ada anak kecil yang menghilang secara misterius dan mungkin katanya apa namanya, ya ininya arwahnya masih bergantayangan. Mungkin itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing, dan ini kalian mau percaya atau tidak cerita ini ya. Dan saya akhiri ini cerita ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, and comment ya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.